Halo Pak. Hai Pak. Welcome to Profesor Rebahan. Karena rebahan butuh analisis. Selamat malam sahabat-sahabat rebahan. Bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan saya Pak Eko dan sahabat kita Pak Toh. dalam segmen Karma, kajian rutin malam Jumat. Dan malam ini kita akan membahas apa Pak Toh? Malam ini kita akan membahas tragedi pembantaian di Banyuwangi, atau biasanya sering disebut dengan Ninja Van Banyuwangi. Dengan tentunya nanti di akhir pembahasan kita ada analisis khas dari Profesor Rebahan. Jadi pada tahun 1998 itu adalah merupakan tahun yang sangat kacau dan sangat chaos bagi negara Republik Indonesia. Dan yang paling populer chaos yang terjadi itu adalah demo mahasiswa tahun 98 untuk penurunan Presiden Soeharto yang terjadi di bulan April dan kira-kira sampai Mei pada waktu itu. 21 Mei yang besar itu kan ya. Iya, 1 Mei. Terus beberapa bulan sebelum demo mahasiswa 21 Mei itu terjadi di bulan Februari tahun 98 di Banyuwangi ditemukan kasus pertama kali ninja dengan spekulasi umum yang dipercaya hingga hari ini bahwa sasaran utamanya adalah mereka yang memiliki ilmu hitam atau dukun. Jadi sebelumnya di Banyuwangi itu memang ada kasus Pak itu Pak. Iya. Sebelumnya dukun santet itu Pak. Terus kemudian entah kenapa isunya beralih ke ninja itu. Ninja, ya. Terus pada 6 Februari 98 Bupati Banyuwangi, ya saat itu Kolonel Polisi Purnawirawan Hadi Purnomo Sidik itu mengeluarkan radiogram kepada jajaran pemerintahan untuk mendata yang terduga korban dari para ninja ini Pak Toh. Namun yang terjadi malah semakin banyak warga yang terbunuh, sedikitnya 2 sampai 9 nyawa yang melayang per hari. Dan akhirnya membuat rakyat dan termasuk para ulama Banyuwangi pada saat itu berspekulasi bahwa aktor dalam momen tersebut adalah militer, yang bahkan sampai hari ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi yang dicurigai itu orang militer ya Pak. Militer. Untuk para ulama mencurigai militer Pak. Ada yang mengatakan itu Pak, bahwa ninja di sini memakai pakaian serba hitam dengan membawa handi talki katanya Pak, atau HT gitu Pak ya. Iya. Itu. Jadi ada orang jual nasi goreng tuh bawa HT itu katanya Pak. Sudah ada dulu tuh Pak katanya Pak. Terus pakai baju hitam. Itu katanya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa sosok ninja di sini seperti ninja yang digambarkan di dalam film-film Jepang, terlatih dan sistematis dengan pergerakan yang ringan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Jadi kemampuannya bagi orang yang pernah melihat itu memang seperti sosok di film-film itu Pak. Dan yang banyak melihat itu katanya itu santri Pak, sambil berlarian, sehingga akhirnya muncul spekulasi itu bahwa mereka pakai yang kejar-kejaran gitu berarti Pak ya. Mereka takut ada pembunuhan, terus melihat tiba-tiba ada sosok gitu Pak, yang keluar dari yang tenang dalam waktu pembunuhan tersebut. Gitu Pak ya. Terus dalam versi lain pun ada yang menyebut pada masa itu tiba-tiba muncul gelandangan dan orang gila di seluruh penjuru Kabupaten Banyuwangi. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal Pak. Orang dengan gangguan jiwa ini sangat mampu menjawab dengan jelas para penanyanya. Jadi kalau ada orang tanya itu dia mau menjawab. Tapi saat ditanya asal-usul mereka, ini mereka langsung bertingkah kembali seperti orang gila.
Nah, spekulasi ini semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantian mulai mereda. Jadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang ketika pembantian itu marak. Itu sangat banyak sekali orang gila di setiap sudut-sudut kota maupun desa. Ketika pembantaian ini sudah mereda, orang gila itu pun juga hilang. Ada kayak jelangkung gitu Pak ya, tiba-tiba datang banyak, tiba-tiba itu hilang sama sekali tidak ada. Iya, tanpa jejak, Pak. Saya takut itu. Dalam pencarian fakta di sini terbagi menjadi dua versi. Ada versi dari pemerintah kabupaten dan tim pencari fakta Nahdlatul Ulama dengan jumlah korban versi Pemkab adalah 115 korban dan jumlah korban versi tim pencari fakta Nahdlatul Ulama pada saat itu adalah 147 orang. Jadi agak jauh ya Pak ya. Perbedaannya sangat jauh, sangat signifikan, komprehensif. Dan dalam versi Pemkab korban tertinggi ada di Kecamatan Kambat Pak, yaitu 19 orang. Dan yang terendah yakni 0 korban, ini tidak ada korban sama sekali di Kecamatan Bangurjo, Glenmore dan Muncar Pak. Dalam versi tim pencari fakta Nahdlatul Ulama itu Pak, korban tertinggi ada di Kecamatan Songgon, yaitu 20 korban. Dan yang terendah yakni 1 orang ada di Kecamatan Muncar. Kenapa Muncar kok selalu muncul di titik terendah ya Pak ya? Ya, jadi pertanyaan nanti oleh sahabat-sahabat terbahan mungkin bisa jawab ya. Silakan yang bisa jawab bisa komentar di kolom komentar. Ya, di situ. Iya. Terus penyelidikan pun sudah banyak dilakukan untuk mengetahui siapa dan apa yang mendalangi di balik peristiwa ninja ini Pak. Sangat banyak sumbernya, kita informasi ya Pak ya. Iya, bisa kita dapatkan tahu ini. Nah makanya itu masih simpang siur simpang. Beberapa mahasiswa saat itu pun juga datang untuk melakukan penelitian, dan bahkan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata ABRI pada saat itu yang dijabat oleh Jenderal Wiranto juga turun langsung untuk memantau penyelidikan. Wow. Jadi Pak Wiranto yang sekarang jadi ketua pertimbangan presiden itu Pak, Dewan Pertimbangan Presiden itu sampai turun ke bawah Pak. Dia masih muda dulu Pak. Ya, masih jadi jenderal dulu. Jenderal. Ya. Iya. Dan Komnas HAM yang waktu itu diketuai oleh Marzuki Darusman Pak, juga tidak mau kalah dalam mengambil tindakan. Mereka mengatakan bahwa dalam kasus ini Pak Toh, banyak terjadi kasus pelanggaran HAM berat karena nyawa Pak ini Pak. Nyawa ya. Tapi apakah aktor utama dalam tragedi ini sudah terungkap? Ya, ini menarik ini Pak ya. Ada yang mau turun langsung nih Pak ya. Iya, Menteri Pertahanan, terus Komnas HAM. Iya. Dan pada waktu itu yang sangat viral namanya karena melakukan banyak Pak, karena namanya sering tercatur di peristiwa-peristiwa besar di Indonesia itu kan Pak Wiranto itu Pak ya. Dan banyak tercatur katanya di pusat dia ikut mengamankan demo mahasiswa itu Pak ya. Dengan cara-cara yang katanya sangat otoriter, sangat tidak manusiawi dan sebagainya. Itu kan banyak namanya tercatur ini orang ini Pak ya. Iya. Walaupun di sisi lain ada nama lain seperti Pak Prabowo juga itu Pak ya. Iya. Tapi menarik ini Pak ya. Iya. Dan anehnya Pak, pada tahun 2007 Pak, ini saya baca mana Pak? Oh ya, 2007 pada saat itu NU ingin membuka kembali kasus ini Pak, dalam upaya untuk membersihkan nama baik keluarga korban tertuduh. Keluarga korban, anehnya Pak, malah enggan untuk membuka kembali kasus ini. Dan korban dan keluarga korban hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor di balik peristiwa ini diadili Pak. Jadi keluarga korban ya sangat luar biasa Pak orangnya Pak, ikhlas sudah menerima sehingga tidak mau kasus ini dibuka kembali, sudahlah yang sudah move on gitu katanya Pak. Jadi yang dituduh
sebagai dukun santet itu kan maksudnya ya Pak To ya. Iya, Itu malah enggan untuk diungkap siapa. keluarga Pak, keluarga korban Pak. Nah iya, keluarga korban yang dituduh dukun Iya. santet itu kan. Sudah selesai lah, sudahlah gitu Pak. Sungguh akhirnya membagongkan sekali Pak ya. Membagongkan. Membagongkan. Iya. Bagong itu kan babi Pak. Iya, kadang saya jelebet juga Pak. Oke Pak. Menurut Profesor Rebahan, peristiwa ini bisa terjadi karena perpindahannya transisi kekuasaan pusat. Yang nomor 2, cuaca politik memang lagi sangat kacau. Yang nomor 3, demo oleh para mahasiswa terjadi terus-menerus di pusat maupun daerah, walaupun Presiden Soeharto sudah berhasil diturunkan. Jadi sejauh ini analisis dari kita, perpindahan transisi kekuasaan pusat ini menentukan betul peristiwa ini bisa terjadi di daerah manapun dan yang paling besar terjadi di Banyuwangi. Boleh saya tambahin Pak To? Boleh. Dan mungkin sahabat-sahabat Rebahan juga tahu bahwa ninja ini ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa untuk pengalian isu Pak, karena masyarakat sampai di bawah, masyarakat yang sampai di desa pun itu tahu masalah yang ada di pusat pemerintahan. Nah, sehingga pemerintahan tidak mau bahwa masyarakat ini terlalu fokus kepada pemerintahan atau ibu kota, maka akhirnya dikasih suatu peristiwa yang ada di pinggiran. Jadi katanya untuk mengalihkan situasi supaya kita tidak melihat pusat gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Cuaca politik itu kan juga menentukan juga Pak. Sangat kacau di pusat ini Pak. Di mana para pemilik kebijakan dan para yang antara legislatif dan eksekutif ini tidak sinkron ini sudah Pak. Jadi kalau dulu pemerintah Soeharto ini sangat sinkron dengan DPR, ini lambat laun DPR ini mulai menjauh dari Soeharto ini Pak. Termasuk pada waktu itu orang yang sangat mendukung dia kan, peristiwa yang sangat terkenal, Pak Harmoko itu yang malah meninggalkan dia itu Pak ya. Nah situasi ini didorong juga oleh para oposisi yang juga lambat laun berani memberikan masukan supaya Soeharto cepat turun itu Pak. Ini yang menjadikan bumbu-bumbu politik ini malah menjadi sangat runyam ini Pak. Sangat kacau. Di pusat juga isu juga mencoba untuk dialihkan Pak. Yang awalnya kita demo Soeharto, lama-lama isunya kita anti Tionghoa itu Pak. Banyak orang-orang perempuan yang diperkosa itu Pak, orang-orang Cina itu Pak. Terus toko-tokonya dibakar, dijarah dan sebagainya. Tiba-tiba seperti itu Pak. Jadi lama-lama memang isu dibuat gak fokus itu Pak. Cepat ya. Sangat cepat pada waktu itu. Biasanya kalau cepat itu agen ya atau intelijen biasa. Banyak orang pada waktu itu tuh katanya ada orang yang bagian apa lek ngarani Pak? Ya bumbu ngompor-ngompor gitu Pak. Hei, di sini ada barang-barang orang Cina. Iya, di sini ada barang-barang orang Cina. Semua orang masuk di situ Pak. Kayak KDS mungkin ya kalau di sini ya. Kayak mall, kayak saat ini mall itu ya. Terus masuk semua orang Pak, menjarah Pak. Ketika orang di dalam dikunci dari luar, dibakar itu Pak. Seperti itu. Jadi manusia panggang itu Pak. Kalau di pusat itu Pak. Ada cerita yang seperti Ada cerita yang seperti itu gitu, Pak. Dan demo terus menerus oleh mahasiswa. Memang iya Pak ya, Soeharto kemudian berhasil dijatuhkan. mulai tahun 71 itu Pak, emang udah ada demo. Ya cuma nggak pernah masuk televisi itu ya, atau nggak besar di media gitu Kan ya. nggak ada televisi dulu Pak. Hanya TVRI gitu ya. Iya. Terus habis 21 Mei itu ternyata masih demo Pak. Terus menerus dilakukan oleh para mahasiswa, walaupun yang menggantikannya sudah Habibie itu Pak. Jadi termasuk kita mau memasukkan undang-undang HAM itu Pak. Terus kita mau memasukkan pemilu yang bebas itu Pak. Terus kita ingin cepat-cepat pemilu dan lain sebagainya itu Pak. Terus demo itu Pak ya. Terus nggak selesai maksudnya itu ya. Masih banyak terus otonomi daerah itu kan ya oleh para mahasiswa itu ya. Yang melatar belakangi peristiwa ini terjadi dan kapan peristiwa ini terjadi, itu awalnya terjadi pembunuhan orang-orang yang dianggap dukun santet. Itu terjadi pada bulan Februari sampai bulan Agustus. Dan entah kenapa
Kemudian peristiwa ini bergeser dari peristiwa pembantaian orang-orang yang dianggap dukun santet menjadi peristiwa pembantaian kepada para guru-guru ngaji dan para ulama sampai pejabat RT RW. Di pusat pun Abdurrahman Wahid atau kita biasa disebut Gus Dur itu menyebut ini sebagai operasi naga hijau, Pak. Itu karena apa, Pak? Pak Toh, kamu yang paham. Kok ngeri? Kan kamu Gus Durian ini, Pak. Kok sampai disebut operasi naga hijau itu, Pak? Karena memang operasi naga hijau ini dilakukan oleh orang-orang berbaret hijau itu katanya, Pak. Ya tentu dia menyindir kalangan militer ya waktu itu. Dan memang yang disasar juga orang-orang hijau, Pak, orang Nahdiyin ya. Yang pada waktu itu sangat getol kita membentengi, dianggap sangat getol kita membentengi Ibu Mega yang pada waktu itu kita tahu sebagai orang yang sering menjadi korban dari penindasan yang dilakukan oleh Soeharto itu, Pak ya. Ya tentu kita tahu Megawati itu kan anaknya Soekarno ya, Pak ya. Dan kita semua tahu sangat terkenal peristiwa Super Semar di mana peralihan politik dari Soekarno itu sangat ya langsung dikuasai oleh Soeharto itu, Pak. Jadi untuk menghentikan itu semua supaya Megawati tidak ada yang melindungi, maka yang harus dihancurkan terlebih dahulu itu adalah orang-orang NU ini, Pak, oleh naga hijau ini, Pak. Karena pertama kali dilihat peristiwa ini terjadi di Situbondo pada waktu itu, Pak. Waktu itu, Pak, sempat buat rame ini Gus Dur mengeluarkan statement S itu, Pak. Apa S? S itu inisial orang yang dianggap aktor penting atau komandan dari naga hijau inilah, Pak. Ada yang ngomong Edi Sudrajat, gubernur yang Gerindra. Gubernur apa itu? Kalimantan apa gimana itu? Edi Sudrajat. Terus ada Edi Sujana itu, Pak. Ternyata ketika ditanya oleh wartawan itu isu langsung Gus Dur berani mengeluarkan isu itu rame, Pak, pusat ini, Pak. Kan memang kontroversi orang ini, Pak. S maksudnya ES. Iya, ES itu, Pak. Rame ini, Pak, digulingkan, Pak. Orang menuduh Gus Dur, bahkan Gus Dur mau dibunuh dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Gus Dur ngomong S yang dimaksud itu Eyang Soeharto, Pak, maksudnya, Pak. Jadi Gus Dur memang sengaja buat isu ini liar awalnya, Pak. Memang orang ini sangat luar biasa kan, Pak, ya buat rame. Nah itu membuat panas telinga orang-orang itu, Pak, yang tidak suka dengan Gus Dur, terutama orang militer ya, tentu pimpinannya kan habis jatuh, Pak. Iya. Jadi di pusat rame, di bawah seperti itu, Pak. Menariknya, Pak, data Pemkab dan TPF NU itu bisa berbeda di sini, Pak. Berbeda, yang satunya 119 dari Pemkab, dari NU itu 147. Nah ini TPF NU DPW, pengurus wilayah NU Jawa Timur itu juga berbeda menariknya, Pak. Nah, data mana yang patut kita percayai lah ini, Pak? Lah kalau di Pemkab maka ada 3 kecamatan yang tidak ada korban sama sekali, Pak. Di NU semua kecamatan ada korbannya, Pak. Di Pemkab Glenmore, Muncar, dan Bangurejo adalah 3 kecamatan yang sama sekali tidak ada penyebutan korban di sana, Pak. Glenmore, Muncar, dan Bangurejo. Itu di TPF NU, Ibu Mamita? Di TPF NU berapa korbannya? Berapa korbannya, Mamita? Kalau di NU pimpinan Abdillah Ravanjani, ayah teman kita ini. Keseluruhan Banyuwangi. Enggak. Glenmore, Muncar, dan Bangurejo. Muncar kan 1 kalau nggak salah. Di sini ada. Di sini ada mana ya? Kita cari dulu, guys. Yang jadi menarik kan ketiga kecamatan tersebut kan tidak ada korban ya. Tidak Pak? ada. Ada lah korban untuk di Bangu itu 3 dan di Glenmore 3. Lah kita tahu 2 kecamatan ini Muncar dan Glenmore ini full Madura, Pak. Full Madura. Ya. Kalau Muncar hampir full kayak Kalibaru, Pak. Kalau Glenmore? Kalau Glenmore itu separuh-separuh, Pak. Separuh Glenmore, separuh Madura, Pak. Apa karena ada hubungan apa Madura dengan tingkat kematian nih, Pak ya? Itu sepertinya jadi pertanyaan, mungkin sahabat-sahabat Sahabat rebahan bisa, ada yang bisa menjawab lah.
Apa karena bawa celore, tak tahu lah. Apa memang takut karena orang Madura itu mending poteh tak tolang daripada poteh mata itu Pak ya. Malu ya kalau caruk kalah. Jadi akan menimbulkan kekacauan mungkin Pak. Kekacauan dan kekalahan mungkin ya. Iya, mungkin seperti jadi itu. Takut ya. Iya. Untuk aktor-aktor yang dianggap ini ya, yang dianggap guys, yang dianggap orang-orang banyak curiganya gitu lah ya. Yang dianggap punya andil besar dalam peristiwa pembantian tersebut adalah yang pertama itu Soeharto, Habibie ya mungkin karena wakilnya pada waktu itu Pak ya, Wiranto, dan ada Pak Prabowo ini Pak. Dan pihak yang dalam suasana politik tersebut itu ada pihak yang melawan, yaitu Gus Dur, Megawati, ada Marzuki Darusman, dan mahasiswa di Banyuwangi Bupati Purnomo Sidik. Pihak yang melawan TPF-NU adalah Abdillah Rafsanjani dan PWNU di Banyuwangi Pak gitu. Soeharto, Habibie, Wiranto ini adalah pihak yang dianggap itu ya Pak ya. Gus Dur, Megawati, Marzuki Darusman dianggap pihak yang sangat tidak setuju dengan orang yang kita sebutkan pertama ini ya Pak ya. Ya seperti itu Pak. Jadi memang mungkin ini karena dianggap seperti itu dikarenakan kondisi politik yang Pak Tok sebutkan di awal tadi Pak. Kayak gitu ya Pak. Gitu ya. Jadi kondisi politiknya memang ada 4 orang tersebut, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Wiranto, dan Pak Prabowo ini dianggap satu kepentingan gitu lah ya. Kepentingan karena jabatan lah ya. Dan Gus Dur, Megawati, Marzuki Darusman itu juga satu kepentingan gitu Pak, untuk melawan rezimnya Soeharto. Ini masih anggapan lah tapi ini ya. Tapi ini masih anggapan kita untuk ngomong betulan nih. Agak pikir-pikir Pak. Karena sampai saat ini juga masih belum diketahui siapa dalam dibalik semua ini gitu. Iya, sama-sama. Wah ini kalau kita nanti dianggap menuduh ini berat ini Pak. Iya. Dan memang Abdillah Rafsanjani pada waktu itu juga melakukan perlawanan dan sampai dibawa ke Komnas HAM kasus ini Pak. Iya. Nah, sehingga sama Komnas HAM diselidiki yang tadi itu yang kita awal bicarakan itu ternyata ya keluarga korban sudah tidak masalah dengan ini. Anehnya, kenapa keluarga korban masih tidak masalah dengan pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga yang di korbannya yaitu keluarganya Pak. Logikanya Pak To, sekarang saya tanya Pak To. Logikanya Pak To punya keluarga, punya istri Pak ya. Iya. Terus tiba-tiba keluarganya dibunuh Pak. Dan Pak To tidak tahu siapa pembunuhnya. Kira-kira Pak To akan berendah hati, oh ya sudah pembunuhnya tidak usah ditemukan, atau gimana Pak kira-kira Pak To? Ya kalau dari saya sendiri ya pasti marah lah Pak. Cara ini kan keluarga saya, ini bapak saya, ibu saya, adik saya atau bahkan kakak saya. Kalau ada yang membunuh terus saya tidak tahu, atau sebenarnya saya tahu, pasti saya akan tuntut itu Pak. Kan kalau saya ya normalnya orang ya, mungkin kalau saya berpikir positifnya ini Pak, yang mungkin ini memang keluarga korbannya orang-orang luar biasa, bisa legowo gitu Pak. Ya sudahlah, ini kita atas nama hablum minallah ya sudah saling hablum minan nas itu ya Pak ya, kita memaafkan karena kita sama-sama umat muslim mungkin gitu Pak. Tapi yang jadi masalah kita apa tahu itu umat muslim Pak? Ya kita tidak tahu. Tapi maksudnya kan mungkin karena atas nama persaudaraan. Ya itu positifnya manusia. Pak. Terus negatifnya Pak To? Negatifnya ya mungkin. Apakah mungkin ada ancaman Pak? Iya, karena pada waktu itu transisi dari Orde Baru ke Reformasi saya kira. Ancaman zaman sekarang itu loh masih ada ancaman Pak. Iya Pak. Anda kan juga korban Pak. Korporat. Kan Anda itu korban saat pendampingi tambang itu Pak. Korporat itu juga merupakan ancaman ternyata Pak. Ya. Itu sekarang yang katanya sudah bebas, apalagi dulu yang serba tertutup Pak. Transisi loh baru pertama kali itu Pak dari Orde Baru ke Reformasi. Saya kira bekas-bekas ancaman-ancaman itu masih ada Pak. Jadi itu sudah dibahas tadi.
Jadi Komnas HAM ini menemui kesulitan untuk menggrab peristiwa ini ke tingkat yang lebih tinggi. Karena memang ada sebuah kekuatan itu katanya Pak, yang menyulitkan Komnas HAM pada waktu itu. Tapi juga ini menarik juga Komnas HAM itu Pak. Juga pihak yang dituduh sebagai dalang peristiwa ini terjadi di seluruh Indonesia ini Pak. Jadi Komnas HAM itu adalah Marzuki Darusmana. Sementara ini kan pihak yang melawan Pak. Iya, ini pihak yang melawan ini Pak. Terus dia menganggap bahwa dalang dari peristiwa ini adalah Menteri Pertahanan sendiri pada waktu itu Pak Wiranto itu ya Pak ya. Tapi kalau di cross check Komnas HAM ini Pak Darusman ini juga orang Golkar Pak ternyata. Sebelum jadi anggota Komnas HAM dia 15 tahun itu jadi DPR dari Golkar Pak. Kita tahu Pak Wiranto ini Golkar banget sebelum dia buat Hanura ya Pak. Iya. Bahkan 2004 dia dicalonkan dari partainya untuk jadi presiden dan kalah ya Pak. Iya. Artinya saya ini kok berpikir ini kan saudara sebenarnya Pak. Masih belum dikatakan netral juga ya Pak ya posisinya. Kalau mungkin Megawati mungkin karena Pak penurunan ayahnya ya, berkaitan dengan ayahnya ya. Iya. Bung Karno ya. Kalau Gus Dur mungkin karena kematian orang-orang yang di bawahnya itu ustadz-ustadz itu tadi Pak ya, guru-guru ngaji itu tadi Pak. Tapi kalau Marzuki Darusman ini masih tanya-tanya besar ini Pak. Tanda tanya besar memang ya Pak. Nanti dia itu di era reformasi jadi menterinya Gus Dur ya. Dia juga jadi sekretaris kabinet nanti Pak orang ini Pak. Tapi saya juga tidak tahu kenapa kemudian Gus Dur mengambil orang ini itu Pak. Padahal Gus Dur tahu orang ini Golkar banget. Bahkan 2004 dia nyalon jadi DPR lagi dia Pak. Golkar saat tahun itu juga tahun politik pada waktu itu Wiranto juga dicalonkan sebagai presiden dari partai Golkar Pak. Nah ini saya juga bingung juga dengan arah pikiran Gus Dur itu Pak. Jadi, ya mungkin ada yang bisa jawab silakan. Ya, mungkin sahabat-sahabat Rebahan juga punya analisis yang berbeda dengan kita. Silahkan, hanya analisis, ya hanya analisis, hanya asumsi, bisa liar tidak apa-apa. Yang penting sahabat-sahabat juga mengambil dalam analisis ini dapat mengambil kebijaksanaan yang pas, terus mengambil hikmah yang terbaik dalam analisis kita Profesor Rebahan. Kok menawo Pak? Apa mungkin sahabat Rebahan ini ada yang punya kemampuan, terus nanti di masa depan ada yang berani untuk mengungkap kasus ini Pak. Tanpa dia takut adanya ancaman, tanpa dia takut adanya sogokan, tanpa dia takut apapun Pak. Yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran mutlak sejati darinya Pak. Mungkin hanya itu ya Pak ya, tepuk tangan. Oke. Kita akhiri sampai di sini sahabat-sahabat Rebahan. Mungkin kita akan bertemu di malam Jumat berikutnya lagi. Dan jangan lupa malam Minggu ada Degibah untuk juga ditonton, like, comment, share. Ya jangan lupa itu ya. Subscribe juga jangan lupa. Jangan lupa itu ya. Dadah.